kami dari Polresta Bogor Kota. Kalian di ruangan ini bisa kenalan dulu ya, kalau upacara tadi nggak bisa ya. Nama saya Ibu Kustriasi dari Polresta Bogor Kota, bagian lalu lintas, yaitu Kanit Kamsel Sat Lantas Polresta Bogor Kota. Ibu juga membawa tim, ada Pak Mario ya, ada Pak Mario Kasubnit 2 Kamsel, ada Pak Roy. Nah, mungkin ini Bapak ini sering ke sekolah ya? Ada yang kenal nggak? Ada yang kenal nggak? Bapak ini yang punya wilayah pasti sering ke sini silaturahmi sama adik-adik. Mungkin adik-adik pas lagi pelajaran ya. Ada juga Pak Alek, ada Pak Ari ya. Kami dari Kamsel nih, tim Kamsel. Kalau Bapak ini dari Polsek mana? Tanah Sareal, yaitu Babin Kamtibmas yang sering patroli lah ke sekolah ya, menyampaikan apa-apa program dari kepolisian ya. Nanti akan Ibu sampaikan ya untuk zaman sekarang nih. Ibu ini kan kelas 6 ya, bentar lagi lulus. Kira-kira mau masuk kemana udah terpikirkan belum? Sudah. Untuk kelas 6 sendiri ini udah 3 kelas. Ada yang punya cita-cita nggak sebagai polisi? Ada yang ingin jadi polisi atau poluan? Ada nggak? Angkat tangannya. Nggak ada. Ada yang mana coba, ada nggak mau jadi polisi? Ada yang pengen jadi polisi? Polisi itu banyak ya, ada akpolnya ya, ada akpol, ada brigadir, banyak. Ada yang pengen jadi tentara? Ada juga. Jangan malu dong, nggak apa-apa, sampaikan saja ya. Karena apa? Kalau adik-adik punya cita-cita, pasti adik-adik lebih semangat belajar. Beda sama yang tidak punya cita-cita, malas belajarnya ya. Jadi nggak apa-apa. Ada yang punya cita-cita, angkat tangannya. Ada yang mau jadi polisi? Nggak ada. Ada yang mau jadi poluan kayak Ibu? Ada? Enak jadi poluan ya. Bisa ke sekolah, bisa ke instansi lain kita silaturahmi. Ada yang pengen jadi TNI? Nggak ada ya? Oh ada. Ada yang pengen jadi dokter? Iya. Intinya adik-adik, jadi apa aja asal rajin belajar ya. Rajin belajar, taat sama orang tua, taat sama guru. Selamat datang Bapak Babinsa. Ini juga ada yang punya wilayah juga sama ya, silahkan Pak ya. Jadi ada beberapa hal ya untuk saat ini adik-adik, masalah penggunaan HP. Semuanya punya HP? Semuanya punya? Silakan punya HP? Ada yang nggak punya? Semuanya punya ya, nggak masalah punya. Yang jelas Ibu mau ngasih tip-tipnya ya. Boleh menggunakan HP mungkin untuk sekarang sebagai kebutuhan. Di sekolah juga ada pelajaran yang melalui HP. Namun adik-adik harus pintar, harus bijak menggunakan handphone. Jangan nggak tahu waktu, dari pagi sampai malam main HP terus. Harus bisa memilah-milah. Waktunya belajar, waktunya megang HP mungkin ya harus ada waktunya. Dibatasi nggak sama orang tua? Dibatasi? Ya silakan ikutin apa yang sudah jadi aturan orang tua di rumahnya masing-masing. Jangan sampai bukanya salah, buka situs yang tidak boleh. Untuk pelajaran-pelajaran silahkan, tapi untuk situs-situs yang tidak baik ya, misalnya ada judi online ya,
Nih, dengar adik-adik, ya, dengar semua nih. Masalah judi online udah jadi perhatian, ya, perhatian para guru, para orang tua, dari kepolisian, mungkin dari TNI, karena sudah merambah ke anak-anak sekolah, ya. Adik-adik ingat, orang tua ngasih uang jajan untuk jajan adik-adik, ya, untuk keperluan adik-adik, jangan sampai disalahgunakan. Karena apa? Judi online hampir sama dengan narkoba, bisa kecanduan. Dan ingat ya, judi online tidak bisa memperkaya diri sendiri. Yang ada juga yang punya dijualin buat ikutan main judi online. Karena apa? Penasaran ya. Pertama dikasih menang, kedua dikasih menang, kesononya nggak akan menang ya. Karena judi online hanya permainan, yang untung hanya siapanya? Bandarnya ya. Ingat ya, untuk Bapak juga ya izin, makanya saya suruh ikut ya. Perlu juga mungkin di rumah punya putra-putri yang sekolah, boleh disampaikan ya. Pertama tadi tentang judi online, kedua tentang apa lagi? Apa? Tawuran juga lewat handphone ya. Mau janjian lewat handphone, betul atau betul? Betul. Adik-adik masih SD mungkin belum kenal masalah tawuran, tapi nanti adik-adik menjelang ke SMP sudah ada mulai itu. Jangan sampai adik-adik terbawa hal-hal yang tidak baik. Kalau adik-adik punya cita-cita ya, harus bisa memilah-milah. Adik harus bersama siapa bertemannya. Kalau bertemannya sama yang baik, yang pintar, insya Allah ikut baik dan pintar. Tapi kalau bertemannya sama anak yang salah, anak yang tidak beruntung, anak yang suka tawuran, yang suka lain sebagainya, melaksanakan kegiatan negatif, pasti ikut giat yang negatif. Jadi adik-adik harus pintar memilah-milah, cari teman, cari pergaulan yang baik ya. Ketiga, masalah media sosial. Adik-adik punya semuanya? Ada IG, ada apa lagi? TikTok, terus apa lagi? Facebook, banyak ya. Punya semuanya? Ada yang nggak punya? Kalau yang nggak punya, alhamdulillah, Ibu sangat bangga. Kalau adik-adik ada yang tidak mempunyai media sosial ya. Adik-adik juga yang punya media sosial lebih bijak ya. Jangan suka komentar hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bisa mengakibatkan pertengkaran atau jadi bermusuhan. Yang bermusuhan satu nanti akibatnya sekolahnya ikut dimusuhin, sekolahnya ikut kena ya. Jadi kalau hal-hal yang negatif di media sosial tidak perlu ya. Perlu apa, adik-adik perlu tahu tapi tidak perlu berkomentar atau ikut di dalamnya ya. Terus apa lagi? Masalah pembulian ya. Masalah pembulian adik-adik banyak ya. Ya, ngomong gak baik, ngomong nyindir-nyindir, nendang teman, nyupit teman, ngambil barang teman. Coba ya, diperhatikan ya. Karena adik-adik udah menjelang besar nih ya, menjelang remaja, jadi harus tahu ya. Misalnya namanya Ahmad, dipanggil bapaknya Asep, boleh nggak? Ya, boleh nggak? Namanya Ahmad, ini namanya Ahmad nih ya, dipanggilnya nama bapaknya Asep, boleh nggak? Boleh nggak? Tidak boleh, itu termasuk pembulian ya. Kalau bapaknya tidak terima bisa melapor ya, tidak bisa melapor ke kepolisian ya. Saya berharap
Dan saya yakin di SD ini tidak terjadi yang namanya pembulian atau perundungan, ya. Kenapa? Kalau perundungan korbannya juga kasihan, diposisikan kita sebagai korban. Dia tuh tertekan, ya, mau masuk sekolah malu, mau bergaul malu, jadi akhirnya dia tidak sekolah. Kasihan nggak? Kasihan nggak? Padahal masih punya cita-cita, ya. Jadi adik-adik, ibu yakin di SD ini, yang di kelas ini semuanya berperilaku baik, tidak pernah atau tidak berniat untuk melakukan hal-hal yang negatif. Salah satunya tadi tentang pembulian. Ya, untuk selanjutnya adik-adik, ada yang udah bisa naik motor? Ada yang bisa naik motor? Nggak apa-apa, angkat tangannya aja. Bisa? Nggak apa-apa, namanya siapa? Namanya apa? Nah, ini ada Ibrahim, kelas 6, sudah kelas 5, sudah bisa naik motor. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Coba yang lainnya yang udah bisa naik motor, nggak apa-apa. Tidak akan ibu catat, tidak akan ibu laporin juga ke kepala sekolah, enggak. Hanya ibu pengen tahu aja adik-adik jujur apa enggak sama dirinya sendiri, ya. Ada lagi yang bisa naik motor? Siapa lagi? Ya, nggak usah ditunjuk-tunjuk. Ibu pengen kalian jujur saja, ya. Nggak apa-apa, berarti sudah pinter, sudah bisa naik motor. Tapi ibu mau kasih tahu, ya, untuk umur adik-adik, coba perhatikan, untuk umur adik-adik sudah boleh bawa motor belum? Belum, pinter. Ya, kalau udah bisa, ya nggak apa-apa. Kan emang, wah, laki-laki boleh belajar. Yang tidak boleh mengendarai sepeda motor untuk adik-adik di jalan raya atau di jalan umum. Kalau di depan rumah sendiri ya belajar boleh-boleh aja, ya. Yang tidak boleh tadi di mana? Di mana? Di jalan raya atau jalan umum, ya. Karena adik-adik semuanya, kenapa belum boleh mengendarai sepeda motor? Karena satu, belum memiliki SIM. Kedua, masih di bawah umur, ya. Kalau masih di bawah umur menggunakan kendaraan sepeda motor atau yang lainnya belum boleh, karena untuk tingginya aja untuk mencapai ke bawah dari motor juga belum sampai, jadi masih sangat berbahaya. Kedua, emosinya masih labil, belum bisa memutuskan ini bahaya atau tidak, ya. Intinya untuk adik-adik, ya, belum boleh menggunakan kendaraan bermotor. Tapi kalau bonceng boleh tidak? Boleh, lebih aman, ya. Ingat adik-adik, ada yang diantar jemput orang tua pakai motor? Ada? Coba angkat tangannya. Iya. Untuk adik-adik yang diantar jemput menggunakan kendaraan bermotor harus menggunakan helm. Kenapa harus menggunakan helm? Kenapa? Untuk menjaga kepala kita apabila terjadi sesuatu hal, misalnya motornya senggolan, jatuh, ya. Betul atau enggak? Jadi kepala kita ini sangat-sangat ini sangat bermanfaat, karena syarat-syaratnya ini kemana-mana ini. Kalau sudah ada yang kena benturan, bisa-bisa jadi
oleng. Jadi ada saraf, ini kan banyak saraf di sini ya, untuk ini apa? Untuk otak kanan kiri kita ya. Kalau terjadi benturan tidak tidak menggunakan pelindung, bisa nanti saraf-saraf yang ada di otak kanan kiri kita nanti bisa terganggu. Jadi kalau sudah terganggu, jadi beda, pasti tidak normal. Betul ya Pak driver? Ya, betul ya. Jadi tidak normal. Yang tadinya punya cita-cita pengen jadi akmil, pengen jadi akpol atau dokter, pasti akan mengganggu ya. Jadi untuk adik-adik yang tiap hari diantar jemput sama orang tuanya pakai kendaraan bermotor, mulai besok ya, yang belum menggunakan helm, mulai besok bilang orang tuanya minta dikasih helm ya. Orang tuanya juga harus menggunakan helm ya. Untuk selanjutnya, ada yang menggunakan kendaraan umum? Ada nggak? Tidak ya. Pakainya pakai jemputan. Mohon izin Pak driver, untuk sehari-hari antar jemput anak-anak, tolong waktunya diperhitungkan, jangan sampai nanti ngebut-ngebut terjadi sesuatu hal. Silahkan bisa diperhitungkan waktunya untuk jemput anak-anak sampai sekolah tidak terlambat. Dan saya pesan di jalan tetap aturan untuk aturan lalu lintas silahkan ditaati ya, jangan sampai nanti merugikan adik-adik yang sehari-hari diantar jemput ya. Di pokok intinya mah dari rumah selamat sampai sekolah selamat, dari rumah lagi juga selamat. Monggo untuk Pak driver yang sehari-hari di sini diperhitungkan betul-betul. Udah punya SIM belum Pak? Semuanya punya, benar? Ya, kalau belum punya silahkan bikin ya Pak ya, karena persyaratan utama menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yaitu memiliki SIM. Nanti kalau tidak memiliki SIM, kalau ada pemeriksaan dari kepolisian bisa ditilang ya. Untuk adik-adik sendiri belum bisa ya, nanti kalau udah punya KTP baru bisa ya. Tadi ya, untuk adik-adik ini udah menjelang gede lah, pasti udah tahu ya. Adik-adik kalau pulang sekolah, kalaupun menggunakan kendaraan umum, kan harus jalan dulu ya, tidak boleh sendiri ya, harus ada temennya. Kenapa? Sekarang banyak kejadian-kejadian pulang sekolah tahu-taunya dibawa orang. Itu juga harus hati-hati. Kalau orang yang tidak dikenal ngajak kita, kira-kira adik-adik mau nggak? Jangan ya, jangan mau diajak orang yang tidak dikenal. Biasanya diiming-imingin, dikasih jajan, dikasih ini itu, mau nggak? Mau nggak? Jangan ya. Biasanya ada yang mungkin iseng ngasih coklat, kasih jajan, atau diiming-imingin kasih uang. Tolong ya untuk adik-adik, jangan diterima ya, karena kita nggak kenal, kita nggak tahu tujuan orang itu ngajak kita mau apa ya. Namanya apa kalau dibawa orang yang dikenal? Penculikan. Sempat ramai juga ya dulu tahun 2000 berapa ya Bu ya, yang kemarin ramai masalah penculikan anak sekolah 2022 atau 2023 ya, sempat ramai. Dan saya sekolah-sekolah juga untuk mensosialisasikan ya. Jadi anak-anak jangan mudah diiming-iming orang, dikasih uang, kasih coklat, kasih jajan, atau mau diajak rekreasi, jangan mau ya. Adik-adik yang dijemput orang tua ya, pas
Pasti ada kan yang dijemput orang tua. Sebelum dijemput sama ayah ibu atau kakaknya, jangan keluar dari pagar sekolah, nunggu dijemput. Kalau udah dijemput orang tuanya baru ikut langsung pulang ya. Apalagi kira-kira yang di sekolahan lagi rame ya. Satu lagi tentang apa? Apa sayang? Apa adik-adik? Es. Es? Maksudnya makan es, minum es ya? Hah? Oh iya, bagus nih. Siapa namanya? Besang. Besang. Besang katanya jangan minum es. Bener juga loh. Bener adik-adik, tidak boleh minum es sembarangan. Karena ada juga es yang dikasih sesuatu. Bener ya? Bukan asal apa? Ini ngarang-ngarang bilang gak boleh makan es atau minum es. Ada juga ya yang jualan sekarang nakal. Misalnya pemanis buatan itu akan bikin radang tenggorokan. Terus ada zat-zat lain pewarnanya dan lain-lain ya. Jadi harus hati-hati kalau jajan ya. Milih jajan yang sehat. Satu lagi dari ibu, jangan membuat konten yang berbahaya. Ada yang tahu apa kira-kira? Ada yang nggak yang tahu? Namanya apa? Rojali. Ada yang tahu Rojali? Angkat tangannya. Coba, nggak apa-apa kalau sekedar tahu mah boleh ya. Jadi di Bogor coba perhatikan biar adik-adik tahu dan nanti tidak akan masuk ke kelompok ini ya. Ada namanya kelompok atau apa sih, rombongan jamaah aliyah, benar ya. Kegiatannya membuat konten yang sangat berbahaya ya. Di Bogor banyak dan tempatnya di Bogor ya, karena di tempat lain jarang. Yang booming di Bogor namanya Rojali, sekelompok anak-anak, bukan dewasa kayak kita, bukan. Sekelompok anak-anak, bisa SD, SMP, bisa juga SMA ya. SMA biasanya anak-anak yang salah gaul lah, sama lah kalau masuk ke kelompok itu berarti udah salah bergaul aja ya. Kegiatannya membuat konten, memberhentikan kendaraan besar, memberhentikan paksa. Lagi kendaraan ini lagi melaju tinggi, langsung diberhentikan. Kira-kira berhenti apa nabrak? Kira-kira berhenti apa nabrak? Ya pastinya ketabrak ya. Dan itu terjadi di Bogor ya. Setahun yang lalu ada korban meninggal dunia, dan ada beberapa kali yang meninggal dunia gara-gara bikin konten itu ya. Dan nyaris miris setelah ada yang ketabrak temennya, bukan ditolong, ditinggal sendirian jadi korban, gak tahu nasibnya dan akhirnya meninggal dunia. Atau itu korbannya anak sekolah lah ya, anak sekolah kelas berapa gitu, kelas 1 SMA atau kelas 3 SMP gitu. Sudah ditinggal, tidak memberitahu juga orang tuanya, padahal teman-temannya kenal sama orang tuanya, anak-anaknya notabene sering main di rumahnya. Miris nggak adik-adik? Kasian nggak? Kasian ya adik-adik. Jadi perlu tahu, boleh tahu, tapi tidak boleh ikut di dalam kegiatannya. Pasti adik-adik tahu lah nama Rojali, terkenal lah gitu. Biasanya sekelompok 10 orang atau 5 orang, pokoknya lebih dari 3 orang lah,
Dia jalan, tiap hari tuh jalan. Suatu saat biasanya di malam hari Pak, untuk bikin kontennya. Di malam hari sudah sepi, di jalan, biasanya di jalan baru, Jalan Soleh Iskandar. Tahu ya? Jalan Soleh Iskandar kalau malam sepi pasti kendaraan pada kencang ya. Saat itu 2 hari kemudian baru ada yang ngasih tahu bapaknya, nggak tahu dari aparat RW atau dari kami, anaknya sudah meninggal, dibawa ke rumah sakit Ciawi. Sudah 2 hari anaknya baru ketemu ya. Kasihan Kak, padahal teman-temannya kenal loh sama orang tuanya, tapi kenapa nggak ada yang ngasih tahu? Mungkin takut atau gimana? Ditinggal begitu saja dengan keadaan mengenaskan. Yang lainnya lari semuanya ya. Dan waktu itu ibu ke rumah korban sama Pak Kasat, sama Kanigakum, banyak kan kita karena merasa terketuk hatinya. Kita datang ke sana ngobrol-ngobrol, kasih semangat bapaknya gitu. Dan saat semenjak itu kami sering ke sekolah menyampaikan kegiatan-kegiatan yang harus dihindari ya. Tolong ya, untuk adik-adik di SD sekolah ini tidak ada yang ikut-ikutan kegiatan rojali. Pak Babin ada tambahan? Baik adik-adik, mohon izin Bunda ya, tambahan sedikit. Kalau saya sudah sering ngisi materi, makanya saya kalau ke wilayah Pak Roy, saya tanya anak kan SD mana? SD Culang. Wah luar biasa, tepuk tangan dulu. Coba cuaca mendung, iya kan? Coba Pak Babin kasih permainan, boleh? Masih konsen nggak? Apa cuma kita duduk di sini tapi pikirannya kemana-mana? Coba deh saya tes. Pak Babin tes boleh? Tahu botol? Tahu botol? Tahu. Tahu bola? Nah, permainan Pak Babin seperti ini. Ikuti kata-kata saya ya. Botol, 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 bola, bola. Sekali lagi, botol, 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 bola, bola. Berapa jumlah botol? Berapa jumlah botol? Berapa jumlah bola? Salah, berarti udah nggak konsen. Berarti nggak konsen, kan tadi kata Pak Babin apa? Ikutin kata-kata saya ya, bukan saya tanya berapa jumlah botol. Ikutin kata-kata. Nah, berarti enggak konsen ya. Tepuk tangan, itu permainannya. Baik, sedikit saja dari Pak Babin. Terima kasih, mohon izin Pak Haji ya. Sebentar lagi kita masuk bulan suci. Pesan Kaptikmas tolong dicatat. Ini dari Pak Babin, dan ini sering-sering terjadi ya. Tidak melihat kalangan umur dan banyaknya anak-anak seumuran kita. Apa itu menjelang subuh? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba siapa? Biasanya kalau menjelang subuh alasannya mau membangunkan sahur Pak, kalau ketangkep. Apa? Tauran. Apa lagi? Luar biasa. Perang? Perang apa? Perang sarung. Tapi dalamnya apa? Batu, gir. Nah itu kan kalau kena kepala bahaya. Sangat-sangat bahaya. Betul? Nah, makanya kalau kita bulan suci itu udah, itu kan 1 tahun sekali, 30 hari, 1 bulan ya, kita gunakan untuk hal-hal yang
baik, ibadah, ya. Baik, itu saja, terima kasih. Penutup, perkenalkan ya Pak Babinsa kita yang baru ya. Kemarin Abah Mehmet sudah pensiun, ya, kita doakan beliau sehat selalu. Nah, sekarang kita kenalkan Babinsa kita yang baru sekalian ya. Silakan Pak Babinsa. Baik, ganti dalang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di pagi ini kita masih diberi waktu kesehatan, sehat walafiat ya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan ceria, benar nggak? Nah, jadi tidak panjang lebar. Di sini saya memperkenalkan diri. Nama Anton Firdaus. Untuk pangkat Kopka. Ya. Jabatan Babinsa Kelurahan Tanah Sareal. Gantinya Abah. Nah, ada yang kenal sama Abah nggak? Kenal? Nah, Abah sekarang udah pensiun, jadi gantinya saya gitu kan. Nah, paling itu saja ya yang perlu disampaikan, karena udah panjang lebar yang disampaikan sama Ibu Polisi tadi, terus sama Pak Babin Mas juga. Pesan dari saya, yang penting jadi orang baik, bener gak? Karena berbuat baik, jadi orang baik itu udah merupakan salah satu wujud cinta kepada tanah air. Betul tidak? Nah, udah. Salah satu cinta tanah air itu di lingkungan adik-adik semua itu dengan berbuat baik. Ikuti aturan-aturan sekolah, terus ikutin aturan dari Ibu Bapak Guru, dan apa semua yang disampaikan oleh Bapak Polisi, Ibu Polisi semuanya. Jelas? Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.